Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Melani Putri dengan NIM 231060505. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proyek IoT saya, yaitu yang berjudul Alat Pendeteksi Kebocoran Gas. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu bagian abstrak. Nah, di abstrak ini yaitu pendeteksi kebocoran gas LPG berbasis IoT menggunakan Arduino Uno dengan sensor MQ-2 sebagai alat deteksi gas. Nah, jadi sistem yang dirancang untuk mendeteksi kebocoran gas LPG dan memberikan peringatan melalui buzzer, SMS, dan telegram. Nah, jadi alat ini dapat digunakan sebagai sistem keamanan yang efektif dalam mencegah kebakaran dan kerugian akibat kebocoran gas LPG. Langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi kebocoran gas LPG ialah peristiwa yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kebakaran, hilang nyawa, dan kerugian besar. Jadi oleh karena itu perlu kita buat sistem yang dapat mendeteksi kebocoran gas LPG secara cepat dan efektif. Nah, jadi sistem pendetektif kebocoran LPG berbasis IoT menggunakan Arduino Uno dan sensor MQ-2 sebagai alat deteksi gas. Sistem ini dirancang untuk memberikan peringatan melalui buzzer, SMS, dan telegram. Nah, jadi jika terjadi kebocoran gas LPG. Nah, selanjutnya yaitu jadi dengan kondisi itu, maka perlu dibuat sebuah alat peringatan dan pencegahan dini agar udara yang terkontaminasi akibat kebocoran bisa mengalir keluar. Langsung saja kita langsung ke bagian kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan proyek tersebut. Nah, jadi ada beberapa kebutuhan dalam pembuatan sebuah IoT sederhana untuk proyek IoT alat pendeteksi kebocoran gas. Yang pertama ada node MCU, dan yang kedua gas sensor MQ-6, dan yang ketiga kabel jumper, dan yang keempat aplikasi Blink, yang kelima LCD 12C, dan yang keenam Arduino IDE. Nah, langsung saja kita ke bagian pembahasan. Yang pertama ada skema rangkaian. Nah, jadi pada rangkaian tersebut terdapat komponen utama yaitu node MCU dan alarm buzzer, L9110 modul fan, dan sensor MQ-6. Jadi rangkaian ini akan bekerja mendeteksi adanya gas pada sensor MQ-6 lalu akan diproses oleh node MCU untuk menghasilkan output berupa suara dan mengirim notifikasi pada handphone pengguna. Nah, ini adalah salah satu bentuk gambar skema rangkaiannya. Selanjutnya itu sketch program. Nah, jadi di sini ada kode programnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan penggunaan kode dari program tersebut. Yang pertama AutoCAN, yaitu ganti your AutoCAN dengan AutoCAN yang Anda dapatkan dari Blink. Dan yang kedua SSID dan password WiFi. Ganti your SSID dan your password dengan kredensial WiFi Anda. Dan yang ketiga pin mode. Set pin 16 dan sebagai output menggunakan pin mode 16 output dan pin mode 5 output. Dan yang keempat timer, buat timer yang akan berjalan setiap 1 detik menggunakan timer. Set interval 1000 L send uptime. Dan yang kelima set uptime. Fungsi set uptime akan mengirim nilai variabel n ke aplikasi Blink menggunakan Blink Virtual Write V1 Command N. Dan yang keenam ada loop. Nah, fungsi loop akan berjalan terus dan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama mengirim data ke aplikasi Blink menggunakan Blink Run, dan yang kedua mengirimkan data ke aplikasi Blink menggunakan timer rule, dan yang ketiga membaca nilai dari pin A0 menggunakan analog read, dan yang keempat itu menampilkan nilai pada serial monitor menggunakan serial print LN, dan yang kelima mengontrol buzzer menggunakan digital write 16 low dan digital write 15 high,
jika nilai lebih dari 190 dan digital write 16 high dan digital write 5 low jika nilai kurang dari 90. Nah, selanjutnya tahap perancangan. Yang pertama, kita mempersiapkan alat kebutuhannya. Pada tahap ini kita akan menyiapkan komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan, yaitu seperti sensor gas, node MCU, kabel jumper, dan lain-lain. Dan yang kedua, merancang alat, yaitu menghubungkan beberapa komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat alat pendeteksi kebocoran gas. Nah, selanjutnya evaluasi rancangan. Nah, pada tahap ini dilakukan evaluasi hasil perancangan. Jika hasil perancangan sudah sesuai dan tepat, maka kita lanjutkan perancangan tersebut. Nah, selanjutnya instalasi library dan pengaturan Blink. Nah, library Blink, buka Arduino IDE, kemudian pergi ke Sketch, selanjutnya ke Include Library dan Manage Libraries, cari Blink dan install library Blink. Nah, yang kelima, aplikasi Blink. Kita terlebih dahulu unduh dan install aplikasi Blink di smartphone Anda, buat akun dan buat proyek baru. Nah, tambahkan widget yang diperlukan, misalnya value display untuk menampilkan data gas. Catatan auto token yang diberikan oleh aplikasi. Selanjutnya, uji coba dan kalibrasi. Pertama, upload kode. Kita sambungkan Arduino ke komputer dan upload kode menggunakan Arduino IDE. Dan yang kedua, kalibrasi sensor. Kita letakkan sensor gas di area yang bebas dari gas untuk mengkalibrasi nilai dasar. Uji sensor dengan mendekatkan sumber gas, misalnya korek api gas tanpa menyalakan api untuk memastikan sensor berfungsi dengan baik. Dan yang keenam, monitoring dan notifikasi. Monitoring, kita buka aplikasi Blink dan lihat data gas secara real time melalui widget yang telah ditambahkan. Nah, jadi Anda bisa selanjutnya itu notifikasi. Anda bisa menambahkan widget notifikasi di aplikasi Blink untuk mendapatkan peringatan ketika nilai gas melebihi batas tertentu. Nah, ini adalah gambar dari beberapa hasil. Yang pertama ini sistem keseluruhannya. Dan yang ini adalah tampilan antara muka aplikasi Blink atau tampilan depan dari aplikasi Blink. Dan yang ini pengujian notifikasi. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dengan menggunakan Arduino ESP8266 dan Blink, sistem deteksi kebocoran gas dapat dibuat dengan akurasi tinggi dan efisiensi. Jadi sistem ini dapat membantu mencegah kebakaran dan kerugian akibat kebocoran gas. Namun sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan sensor gas dan modul komunikasi. Nah, oleh karena itu kita perlu dilakukan perbaikan dan pengembangan sistem ini untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Sekian itu saja presentasi dari saya mengenai proyek IoT, alat pendeteksi kebocoran gas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.